Selamat pagi saudara semua. Kita dari karyawan gereja, kita semua dalam pembaikan pemulihan. Kita di renungan pagi. Jadi kita hari ini tidak ada online secara langsung, tetapi setelah direkord kita berharap agar kalian pun bisa mendengar. Dan di pasal 21 kami dengan cara yang berbeda dan tempat yang berbeda untuk membaca kitab 21. Bagaimana perasaannya? Ada seperti di Danau Galilea, Yesus dengan muridnya bersama dengan sekelompok penduduk seperti 2 roti 5 ikan duduk di situ mendengar Yesus mengajar. Dan di sini mencari lagi yang berbahasa Mandarin. Seperti Yesus mendengarkan tempat seperti keluar dari Mesir. Kemudian kita umat Allah berkumpul bersama. Sesungguhnya kita sampai di sini, saya percaya di sini ada penerimaan yang baru. Allah pasti memberikan mana yang segar yang baru bagi kita. Yesus telah menampakkan dirinya di pasal 20 seperti yang telah dikatakan. Pasal 20 penampakan Yesus ada 2 kali. Pertama kali waktu dia memberikan salam kepada muridnya menjadi takut dan sembunyi. Setelah Yesus dia bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini pertama kali dia menampakkan diri. Di situ tidak ada Thomas. Dan yang kedua kalinya penampakannya ini terlebih khusus bagi Thomas, hari yang ke-8 yang seperti dikatakan di pasal 20. Tapi anehnya di pasal 20 akhir, pasal 30-31 ayatnya, Yesus di situ masih banyak tanda yang lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini adalah satu kesimpulan dan penutup, sepertinya telah selesai. Ini tujuan dari kitab Yohanes untuk mencatat semuanya ini agar kamu tahu bahwa dia adalah Mesias Anak Allah, dia adalah Kristus, dia adalah Juru Selamat Anak Allah, dan kita percaya akan namanya kita memperoleh hidup. Kita mempunyai hidup yang kekal, hidup sampai selamanya dan dalam kelimpahan. Sebab dia adalah Mesias Anak Allah, bahkan dia punya kuasa untuk melakukan mujizat, dan mujizat ini untuk menyatakan bahwa dia adalah Anak Allah. Yang dicatat dalam kitab Yohanes ada 7 mujizat, 7 tanda, dan 7 mujizat ini depan belakang ada pengajarannya, ada hubungan bahwa dia adalah Anak Allah, dia Kristus. Dan dalam kitab ini seharusnya selesai sampai di sini, tetapi di pasal 21 di mana ada kekhususannya? Kita melihat di pasal 21 di belakang, di ayat terakhir, bersamaan juga ada di ayat 24 dan 25, sama. Di situ juga mengambil satu kata penutup. Dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Di sini murid yang dikasihi yaitu Yohanes, dia menulis kesaksian semuanya itu, dan di sini dikatakan kita yang tahu bahwa kesaksian itu benar, yang berkata ini adalah murid
muridnya Yohanes. Mereka apa yang ditulis oleh Yohanes, mereka ditatah kembali, ditulis oleh murid-murid Yohanes, dan dikatakan masih banyak hal-hal yang lagi yang diperbuat oleh Yesus. Jika semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini mempertegaskan bahwa Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Siapa yang mengalami, siapa yang menulis, dan kami adalah yang menjadi saksinya. Dan di sini dikatakan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Itu banyak sekali mujizat, dan di mujizat ini, dalam banyak mujizat ini dicatat dalam 7 mujizat. 7 adalah angka Allah, dan juga menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan hidup, Dia Mesias, anak Allah. Dan sini ada kesimpulan yang lain. Dalam kesimpulan yang lain ini kita melihat Yesus kembali menampakkan dirinya. Ini penampakan Yesus untuk ketiga lagi, terlebih di sini di pasal 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Mereka makan roti dan ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Di sini mencatat 3 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini tidak terhitung penampakan Yesus kepada Maria. Dia hanya menunjukkan penampakan diri kepada murid-muridnya di sini untuk ketiga kali. Pertama kali di Yerusalem, yang pintu tertutup, dan memberi damai sejahtera bagimu. Kemudian kepada Thomas, murid-muridnya di situ, tapi Thomas tidak percaya, dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan di sini ada 3 kali, dan ketiga kali ini ada 7 muridnya bersama dengan dia saatnya. Pertama kali yaitu Petrus dan semua mereka di Natalia di Galilea menanti Yesus. Yesus memberikan perintah kepada mereka setelah kebangkitan mereka untuk di Galilea menanti Dia di tempat itu. Seperti kembali kepada waktu Yesus pertama kali bersama mereka di tempat yang lama, memanggil mereka di Galilea, kemudian melakukan banyak mujizat. Dan di tempat itu, pergilah di sana, nantikan aku. Dan murid-muridnya pergi di situ menanti. Dan di situ ada namanya. Di situ menanti Yesus. Menanti Yesus. Petrus tidak sabar dan berkata, kita pergi menangkap ikan, kita sebab lapar, dan kita pergi untuk menangkap. Siapa yang pergi? Dan mereka pun berangkat untuk bersama menangkap ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Dan Yesus memanggil murid-muridnya sama. Murid-muridnya juga di sini tidak menangkap apa-apa. Mereka di situ lapar dan tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itu mereka sesungguhnya tidak mendengar perkataan dari Tuhan, sebab Tuhan di situ menyuruh mereka menanti, menunggu. Tapi mereka kembali ke pekerjaannya untuk menangkap ikan. Mengapa di situ tidak menunggu, ingin menangkap ikan, dan mengapa waktu menangkap ikan tidak memperoleh apapun? Mengapa harus menuruti diri sendiri? Di situ Yesus menampakkan diri. Poinnya, waktu Yesus menampakkan diri, murid-muridnya tidak tahu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Dan kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kamu
sebelah kanan perahumu. Lalu mereka menarik, tidak dapat menarik karena banyaknya ikan. Kemudian Yohanes mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Kemudian Petrus di situ dia tidak tahu, kemudian dia tidak berpakaian lalu terjun di dalam danau. Dia terjun ke dalam danau. Itu tindakan dari Petrus. Walaupun Petrus sudah 3 kali menyangkal Yesus, di penulis dalam Alkitab tidak membahas soal Petrus. Bagaimanapun, dan murid-muridnya yang lain datang untuk menarik jala itu. Penulis di sini tidak membahas mengapa Petrus terjun ke dalam danau. Dan juga Yesus waktu melihat Petrus terjun, Yesus juga tidak membahas bahwa Petrus, kamu sangat lihai. Tetapi poinnya di mana? Poinnya yaitu di jala yang penuh dengan ikan 153 ekor. Jala tidak robek. Dan 153 ekor, kalian tahu bahwa apa maknanya? Trinity, 3 angka dari Trinitas yang ditambah menjadi setiap dalam 3 ditambah semua dalam kubik 153 ekor, seperti 84 ditambah 3 husi seperti per kubik, 3 kali seperti 3 kubik 3 kali, akhirnya ditambah, akhirnya semuanya jumlahnya 153. Apapun itu angkanya, kalian boleh mencatat 153, 5 per kubik, 3 per kubik, semuanya ditambah juga akhirnya akan jatuh pada saat sampai jumlah 153. Ini adalah Trinity kubik 3. Yohanes tidak mencatat mengapa Petrus harus terjun ke danau dan reaksi dari Yesus. Hanya di sini mencatat 153 ekor ikan dan jala tidak koyak. Dan Yesus mengambil dari ikan-ikan ini beberapa ekor, kemudian dibakar, memberi mereka untuk makan. Seperti kita di sini, sebentar lagi kita akan sarapan pagi. Yesus kemudian mengambil roti dan ikan, diberikan kepada mereka makan. Poinnya ada di sini. Itulah yang ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada mereka sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Di sini ketiga kali, yang di depan sudah 2 kali, ini yang ketiga kali. Di sini Roh Kudus ingin memberitahukan kita apa? Menyatakan penampakan Yesus. Yes, Tuhan disalibkan, dia dikuburkan, kemudian bangkit kembali, dan 3 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada yang ketiga kali, waktu dia menampak murid-muridnya, maka timbullah 153. Yang sebelumnya tidak ada seekor ikan pun, seharian mereka tidak menangkap apa-apa. Sekarang di jala penuh dengan ikan 153, dan bersamaan waktu Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan menampakkan diri. Walaupun semalaman mereka tidak mendapatkan apa, tetapi ketika Tuhan menampakkan diri, maka banyaklah yang mereka tangkap. 153 dalam 3 per kubik, semuanya adalah ditambah adalah 153 ekor. Dan Yesus juga di sini ketiga kali menampakkan diri. Yesus ini ketiga kali menampakkan diri kepada mereka dan percaya kepada murid-muridnya. Roh Kudus
atau Roh Kudus berbicara kepada mereka. Rupanya Yesus menampakkan diri kepada kita boleh dikatakan bahwa tidak terbatas. 153 juga angka yang tidak terbatas. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, kepada kita bisa tidak terbatas. Tetapi waktu dia menampakkan diri, murid-muridnya mungkin tidak tahu akan dia, tidak mengenal dia. Dan waktu Yesus menampakkan diri, pada waktu kamu mempunyai keperluan sesuatu. Di sini seperti muridnya, mereka menangkap ikan, tapi Yesus dengan menangkap ikan berbicara kepada mereka dan juga kepada kita dan tentang kasihnya kepada kita. Dan saya percaya agar Roh Kudus memberitahu kepada kita bahwa Yesus sungguh bisa menampakkan diri kepada kita asal kamu percaya. Tetapi ada kalanya Yesus menampakkan diri kepada kita, kita berbalik, baru kita menyadari. Seperti kedua muridnya Yesus, waktu di perjalanan, waktu Yesus pergi, mereka baru tahu bahwa itu adalah Yesus. Di dalam perjalanan hidup kita, Dia adalah Tuhan, Anak Allah. Dia sungguh bisa demikian menampakkan diri kepada kita. Kita percaya Yesus, sepertinya kita malu, Yesus dia hendak menampakkan diri kepada kita. Kita takut, kita malu. Dia sungguh bisa menampakkan diri, tetapi kita tidak berani untuk meminta. Kita percaya di dalam hidup kita perlu akan ada Yesus, dan kita harus hidup yang nyata. Kita jangan takut Yesus untuk menampakkan diri kepada kita. Kita harus meminta kepada Yesus untuk menampakkan diri seperti orang-orang yang belum percaya Tuhan. Yesus rupanya menampakkan diri 153 atau ini juga tiada terbatas. Bahkan dalam kelemahan kita tidak berdaya, Tuhan bisa menampakkan diri kepada kita. Seperti murid-muridnya menyangka bahwa Yesus tidak datang, mereka menangkap ikan, tapi Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Dan apa artinya penampakan Yesus? Penampakan Yesus agar kita tahu penampakannya tiada batas, dan Yesus berhadap kita Yesus tidak mengharapkan apa-apa kepada kita, tetapi hanya mengharapkan cinta kasih kita kepadanya. Cinta kita kepada Yesus hanya sangat terbatas. Seperti Yesus yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tetapi jawaban Yesus adalah selalu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Ini adalah kasih agape, kasih pengorbanan yang tanpa batas. Dan Yesus ini penampakan pertanyaan Yesus setelah 3 kali dia menyangkal Tuhan. Yesus juga kedua kali penampakan Petrus juga ada di situ. Dalam penantian Petrus juga gagal, 2 kali Petrus gagal. Tapi di sini ketiga kali Yesus bertanya kepadanya, agape, apakah kamu agapeo? Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus, aku tidak sanggup. Dia sangat jujur, viral. Aku hanya sebagai kasih, sebagai sahabat. Aku tidak sanggup melakukan kasih ilahi yang seluruhnya berkorban seperti kasih Yesus kepada kita. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kita melihat kita adalah rekan
staf gereja, bagaimana kita dalam melayani Allah. Sungguh kita di dalam Allah harus ada bagian dalam kasih, terlebih lagi kasih agape. Tapi pada saat kita tidak sanggup melakukannya, pada saat kamu hanya kasih sebagai sahabat, tapi sesungguhnya walaupun demikian Allah tetap mengasihimu dan Allah terus memanggilmu untuk melayaninya. Gembalakanlah domba-dombaku. Pada Petrus berulang kali berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam kita seberapa banyak kasih kita bisa lebih dalam lagi di dalam pengembalaan itu yang terpenting, yaitu Allah ingin agar kita bangkit untuk mengembalakan. Bagi rekan gereja, kita harus mengembalakan, tetapi pengetahuan kita dalam pengembalakan, kamu saja mengembalakan, kamu harus membuka sel call atau sel group. Kita bersama mengembalakan beribu-ribu orang dengan membawa kasih Tuhan. Walaupun kita punya kekurangan atau celah, tetapi kita bisa terus untuk maju. Pertama, kita harus bangkit menggembalakan dan punya kasih. Kedua, kita harus mengikuti Tuhan. Petrus setelah 3 kali ditanya oleh Tuhan, dia sedih. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya Petrus berkata, baiklah aku mengembalakan. Tapi di situ mulai ada membanding-bandingkan, sebab dalam hatinya dia tidak dapat menerima Yohanes. Dan kita pun seperti dengan Petrus saling membanding-bandingkan. Yesus, kamu begitu baik kepada Yesus, tidak demikian dengan aku. Ini antara kegedekan orang sangatlah manusiawi. Mereka tidak kurang terima terhadap Yohanes, tetapi di sini Yesus berkata kepada Petrus, ketika kamu sampai umurmu sudah tua, kamu akan, di sini mengatakan bahwa kamu akan mati dengan mati martir. Di masa tuamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu dan berjalan di mana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sungguh akhirnya Petrus memang mati martir. Yesus menyatakan yang akan dihadapi oleh Petrus. Dan di sini ada satu yang sangat penting, berkata di sini Yesus berkata pada Petrus, ikutilah aku. Kembali di sini Yesus memanggil Petrus berulang kali, begitu lama kamu telah melihat aku bangkit dari orang mati, dan ketiga kali aku menampakkan diri kepadamu, kamu berulang kali gagal. Tetapi Yesus berkata, ikutilah aku. Saudara-saudari semua staf gereja, kita pun pernah gagal dan banyak punya kelemahan, tetapi itu kasih Tuhan kepada kita adalah kasih agape. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Ikutlah aku. Bagaimana akan dengan nasib Yohanes, itu bukan urusanmu. Yang terpenting sekarang adalah kamu gembalakan domba-dombaku dan ikutilah aku. Bagaimana Petrus melihat dia sangat peduli dengan orang, bertanya, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan itu dan apa yang akan terjadi dengan dia? Sungguh kita tidak perlu membanding-bandingkan. Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutilah aku. Kita terus mengikuti Tuhan seperti Petrus, terus mengikuti Tuhan, tidak perlu peduli mengurusi urusan Yohanes. Jangan membanding-bandingkan.
Kita punya jalan kita sendiri mengikuti Tuhan untuk kita lalui. Dan juga ini mengikuti aku. Tuhan mengutus aku datang di Hong Kong menghadapi banyak kesulitan dan orang banyak terhadap desas-desus kepada saya dan juga tidak menerima Roh Kudus dan serangan dari gereja yang lama. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan dengan kita. Dan Tuhan ini berkata kepada saya, jangan lihat hal-hal ini, jangan lihat orang lain, tetapi engkau ikutilah aku. Puji Tuhan, 24 tahun demikian saya mengikuti Tuhan. Tentu saya dengan connect dengan orang saya pun bisa, agar kita jangan membandingkan dengan orang lain dan jangan takut apa yang dilakukan orang terhadap kita, tetapi kita teruslah mengikuti Tuhan dan berjalan sampai sekarang. Aku merasa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia akan terus menampakkan diri kepada kita. Penampakan 153. Kita harus punya iman yang demikian dan juga kita bersama bangkit mengembalakan domba-domba yang diberikan Allah kepada kita, dan kita terus demikian mengikuti Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama berdoa. Kapan Tuhan menampakkan diri, menjamahkan diri kepadamu, mungkin kita bisa merenungkan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau menampakkan diri kepada kami. Sungguh Engkau sangat mengasihi kami dengan kasih-Mu. Engkau memikat kami Tuhan. Kami memuji Engkau. Dan sungguh saudara-saudara kami yang mereka hitung dalam ingatan mereka, kami sungguh sangat berterima kasih dan bersyukur memuji Engkau. Haleluya. Saudara semua, gereja, kita juga harus menyelesaikan, kita saling membanding-bandingkan. Kalau kamu merenungkan berapa nilai bagimu, kalau 1 sampai 5, dan kita saling untuk mendoakan kalau ada orang yang di sebelahmu, dan kita bisa bersama untuk mengikuti Tuhan. Bagi saya, Pastor Deborah, saya tidak merasa dia tidak punya membanding-banding. Saya ingin Deborah sendiri yang mengatakan. Dan bagi saya sendiri, bagi saya orang yang melayani itu, saya merasa seumur hidup yang harus saya selesaikan, dan sampai sekarang yang harus saya selesaikan. Pertama, yaitu soal keuangan. Setelah gereja, kamu bisa beli rumah, saya ban mobil aja tidak ada. Dan saya berkata, saya itu staf gereja yang pertama ini beli rumah, beli mobil. Tapi kemudian mengapa? Sungguh kamu dengan jujur di hadapan kamu punya perasaan yang demikian. Kalau saya perbandingan, misalnya kamu jarak denganmu tidak jauh, untuk apa? Tapi kalau kamu dibandingkan kamu sedikit pun tidak ada denganmu, maka kita dalam satu era masuk dalam data ke gereja 611. Mengapa kamu bisa demikian? Mengapa kamu jadi departemen? Mengapa di head samping Simo ada kamu? Dalam satu era, maka kamu bisa membanding-bandingkan. Waktu saya membaca di sini, Tuhan menggunakan kasih AKP. Kapan saya mulai membanding-bandingkan, saya mulai merenungkan, dan apakah engkau mengasihi saya? Apakah aku mengasihi? Yesus mengasihi lebih dari keuangan atau pengalaman dan jadi waktu saya membaca semuanya ini bagi mengingatkan diri saya sendiri. Tentu saya punya hal-hal ini.
Kita harus berani untuk mengaku. Kita melihat berapa dari nilai kita dan kita saling berdoa. Anak-anakku, Tuhan berkata, kamu teruslah untuk mengasihiku, teruslah kamu mengikuti aku dan fokus kepadaku. Aku akan terus menyatakan diriku kepadamu dan segala keperluanmu. Seperti Petrus, dia tidak mempunyai makanan. Yesus di situ memberi bahkan membakar makanan untuk mereka makan. Tuhan memberikan kita. Apakah yang kita fokus? Mereka ada ke rumah. Kita bukan mengikuti soal perumahan, bukan kita berjalan dalam jalan membanding-bandingkan dengan orang lain, tetapi kita berjalan mengikuti jalan Allah. Kita bersedia untuk melepaskan segalanya di dalam Tuhan. Setiap orang punya kelemahan seperti Petrus. Hari ini kita berada di sini, kita bersedia untuk taat seperti Petrus. Setelah melewati perkara ini, Petrus menjadi kuat, sehingga sampai akhirnya murid-murid yang di Yerusalem, Petrus pun bisa dengan tegar kokoh mendukung mereka dan mengadakan perubahan, sehingga suatu hari Petrus dia pun berjalan dalam jalan salib. Dia mati pun yang disalib. Walaupun kita punya kelemahan, kita mohon Tuhan untuk terus menolong kita. Tuhan terus mengasihimu, mencintaimu, mendukungmu. Dan saudara, anak-anak semua di staf gereja, dan hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami dan memberkati kami, mengasihi kami, agar hidup kami seperti Engkau, diurapi oleh Roh Kudus. Kami bertemu dengan Engkau, maka kami akan berbeda. Beri kami iman yang demikian dan kasih dan dengan ketegaran, kekokohan dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah yang tempat kami injak semua gereja, semua para jemaat yang percaya Tuhan di seluruh bumi ini. Kami tahu di hari depan jalan semakin sulit dalam tetapi Tuhan, kami bersedia mengikuti Engkau. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.